Kita tidak boleh sembarang berakidah. Sebagaimana kita beribadah harus berdalil, kita pun berakidah harus berdalil. Tidak boleh sembarang berkeyakinan. Maka semua akidah yang berada di masyarakat ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita telah membahas muqaddimah yang pertama tentang ilmu akidah dan kita sampai pada pembahasan ilmu akidah secara global. Tapi ini pembahasan lebih mendalam, pertama tentang firaq-firaq al-islamiyah, firqah-firqah Islam. Nanti di sini dipelajari misalnya firqah-firqah yang keluar dari Islam, kemudian firqah-firqah yang tidak keluar dari Islam, firqah-firqah yang masih Islam. Tentu firqah-firqah ini maksudnya adalah firqah-firqah yang menyimpang karena memiliki akidah yang menyimpang. Firqah-firqah yang keluar dari Islam seperti disebut oleh para ulama seperti gulat Rafidah, yaitu Rafidah yang ekstrim, seperti yang mengatakan Al-Quran tidak lengkap, maka ini bukan firqah Islam. Seperti yang mengatakan semua sahabat kafir kecuali cuma segelintir orang, ini juga bukan Islam. Ini contohnya Rafidah yang gulat. Seperti mengatakan bahwasanya imam mereka mencapai derajat ketuhanan, ilmu imam mereka atau ilmu gaib, imam mereka menentukan kapan matinya, imam mereka begini, begini, banyolan akidah Syiah ya. Kalau mereka sampai pada keyakinan seperti itu, maka mereka telah sampai pada keyakinan yang kufur. Demikian juga para ulama mengkafirkan contohnya gulat Qadariyah ya, Qadariyah ekstrim yang menyatakan Allah tidak memiliki ilmu tentang apa yang terjadi di kemudian hari. Al-amru unuf. Kata mereka semua perkara terjadi dengan sendirinya tanpa diketahui oleh Allah sebelumnya. Jadi mereka mengingkari ilmu Allah tentang masa depan. Bahwasanya semua yang terjadi tidak diketahui oleh Allah sebelumnya. Tugas Allah hanya mencipta, kemudian Allah melihat apa yang terjadi di luar daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena mereka menggunakan logika mereka. Mereka mengatakan kalau Allah tahu, kenapa Allah tidak begini, kenapa Allah tidak begitu, berarti Allah tidak adil, sehingga logika mereka mengantarkan mereka untuk menyatakan bahwasanya Allah tidak tahu tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ini juga dikafirkan oleh para ulama seperti Khawarij mereka, kemudian Mu'tazilah, kemudian yang lainnya ya, berbagai macam firqahnya Khawarij, Mu'tazilah, berbagai macam firqahnya Murji'ah. Ini mereka masih Islam. Kemudian pembahasan berikutnya seperti al-madzahib al-fikriyah, aliran pemikiran-pemikiran dalam Islam. Misalnya tentang sekuler, kemudian misalnya liberal. Ini maksudnya isu-isu yang ada yang masuk dalam aliran Islam ini dibahas oleh para ulama ya. Ini juga termasuk dalam bahasan akidah. Baik, di antara namanya pembahasan al-madzhab al-fikriyah, aliran pemikiran dalam Islam, termasuk di antaranya pembahasan misalnya Islam Nusantara, apa hakikat Islam Nusantara, mana penafsiran yang benar, mana penafsiran yang salah. Kemudian di antaranya pembahasan tentang yang keempat, ini juga pembahasan lebih detail lagi, muqaranatul adyan, tentang perbandingan agama. Ini siapa yang mendalaminya, dia akan lebih tegar di atas Islam karena dia membandingkan bagaimana indahnya Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Maka sebagaimana kita merasakan indahnya Islam rahmatan lil alamin, maka kita berusaha juga mengenalkan Islam kepada non muslim agar mereka tahu tentang apa indahnya Islam. Maka sumber-sumber akidah, untuk belajar akidah kita harus tahu sumber-sumbernya apa ya. Sumber akidah ada dua, sumber yang benar, ada sumber yang salah. Sumber akidah yang benar yaitu dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf umat ini. Ibnu Taimiyah tatkala ditanya dari mana akidah diambil, dia mengatakan la tu'khadh anni wala amman akbaru minni. Sungguhnya akidah itu tidak diambil dariku dan juga tidak diambil dari orang yang lebih hebat dariku, tetapi diambil dari Al-Quran dan Sunnah wa ma ajma' alaihi salaful ummah, dan kesepakatan para salaf. Itu yang harus dengan pemahaman yang benar Al-Quran. Makanya ketika Allah mencela pemahaman yang tidak benar, Allah mengatakan seperti dalam surat Yusuf, arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah, berhala-berhala yang kalian sembah itu hanyalah dinamakan Tuhan oleh kalian dan nenek moyang kalian. Dia bukan Tuhan, dia batu, tapi dinamakan Tuhan oleh nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Maka semua akidah, semua keyakinan yang berada di masyarakat harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh sembarang berakidah. Sebagaimana kita beribadah harus berdalil, kita pun berakidah harus berdalil. Tidak boleh sembarang berkeyakinan. Maka semua akidah yang berada di masyarakat ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti menyangka bahwasanya roh bergentayangan. Mana dalilnya? Dalilnya setiap roh masuk alam barzah. Ini akidah enggak benar. Contoh yang mengatakan bahwasanya kalau ada burung hantu nginap di rumah, hinggap di rumah, berarti akan ada yang mati. Mana dalilnya? Adakah hadisnya? Adakah ayatnya? Artinya semua keyakinan seperti itu mana dalilnya? Kalau enggak ada,
kita enggak boleh berkeyakinan apapun yang tersebar di masyarakat. Karena di masyarakat banyak khurafat, banyak tatoyur. Tidak boleh kita yakini. Sebagaimana kita tidak boleh beribadah kecuali dengan dalil, kita tidak boleh juga berakidah kecuali dengan dalil. Kenapa kita harus mengikuti pemahaman para salaf? Karena kita dapati sebagian firaq berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri, bukan dengan pemahaman para salaf. Pertama, karena mereka direkomendasikan oleh Allah dan Rasulullah seperti para sahabat ya. Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Para sahabat banyak disebutkan masuk surga. Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunhum. Kemudian yang setelahnya itu tabi'in, kemudian setelahnya atba'ut tabi'in. 3 generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang kedua, ternyata syarat masuk surga harus ikut mereka dengan baik. Dalilnya apa? Dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian selain mereka bagaimana? Walladzina tabauhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Baru radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan surga bagi mereka. Demikian juga Allah berfirman, fa in amanu dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau. Kalau mereka beriman seperti iman kalian, siapa maksudnya? Para sahabat. Faqad ihtadau, maka mereka telah mendapat hidayah. Kemudian mereka yang paling tahu tentang syariat apalagi akidah. Jelas mereka yang menerapkan syariat diawasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan maka ditegur oleh Nabi, bahkan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Jauzi menukil perkataan sebagian ulama, sebagian salaf dalam kitabnya Talbis Iblis, ketika sebagian orang-orang Asy'ariyah yang mungkin beliau temui di zamannya, ketika mengatakan bahwasanya untuk mengetahui berakidah yang benar harus mengetahui al-jauhar dan a'rad. Maka seorang ulama berkata, apakah Abu Bakar dan Umar tahu tentang istilah al-jauhar dan a'rad? Tentu tidak tahu. Maka ridholah dengan akidahnya Abu Bakar dan Umar. Ini contoh berdalil dengan apa? Salaf. Ini adalah sumber yang benar. Jadi harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Para salaful ummah. Akidah bukan karangan kita, bukan karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan karangan Ibnu Taimiyah, bukan. Maksudnya akidah para salaf. Mereka yang lebih paham karena akidah mereka dibangun di atas dalil. Taib. Adapun sumber-sumber akidah yang salah tentu banyak sekali. Di antaranya misalnya nanti akan kita bahas menjadikan akal sebagai sumber akidah, ini salah. Menjadikan tradisi nenek moyang sebagai apa? Sumber akidah. Kenapa kok begini? Karena nenek moyang kami seperti ini. Ini salah. Al-Quran datang untuk memilah-milih, untuk memfilter. Bukan Al-Quran yang difilter dengan tradisi nenek moyang. Di antara mereka jadikan dalil misalnya adalah pengalaman. Karena pengalaman ternyata saya kalau begini hasilnya begini. Wah ini kalau begini bahaya. Ada yang bilang saya pergi meminta kepada Sayyidil Badawi, wali Allah, kemudian saya dikabulkan. Nah, repot kalau gitu. Ada yang bilang saya minum air putih di ruqyah dengan disebut nama dewa dan nama dewi, kemudian sembuh, kemudian jadi benar. Karena bisa jadi istidraj. Oleh karenanya pengalaman kan merupakan apa? Dalil. Ya. Kalau kita jadikan pengalaman sebagai dalil, banyak kesyirikan nanti terjadi. 3. Diambil dari Nabi Khidir. Kita bilang dari mana engkau tahu orang yang bertemu denganmu adalah Nabi Khidir? Pertama pembahasan, Nabi Khidir masih hidup atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Karena Allah telah mengambil janji kepada para nabi, kalau datang nabi yang terakhir, la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Kalian harus beriman kepada nabi tersebut dan kalian harus menolong nabi tersebut. Karena kalau dia masih hidup, dia harus menolong nabi. Sementara nabi butuh pertolongan dalam banyak perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ketika Nabi disiksa di Mekah, Nabi Khidir kok tidak muncul-muncul? Atau ketika Nabi meninggal dunia, bukankah ada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman? Kenapa Nabi Khidir tidak datang kepada Abu Bakar, tidak datang kepada Umar, tidak datang kepada Utsman, tidak datang kepada Ali? Kenapa tidak datang? Bukankah mereka butuh bantuan, butuh arahan? Kenapa Nabi Khidir tidak datang? Kemudian muncul zaman sekarang ketemu kamu. Tapi di antara sumber akidah yang salah misalnya keyakinan mayoritas, bahwasanya orang-orang semua begini, mayoritas begini. Memang mayoritas bukan sumber akidah. Oleh karenanya kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang terbanyak. Terkadang kebenaran dimiliki oleh mayoritas, terkadang oleh minoritas. Bukankah Rasulullah mengatakan, badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a. Datang Islam asing dan akan kembali lagi asing sebagaimana dia mulai. Ketika dia asing berarti dia minoritas enggak? Iya enggak? Oleh karenanya bukan berarti kalau mayoritas punya akidah tertentu kemudian kita yakini itu
benar ya. Di antaranya misalnya mimpi ya, ini di antara juga misalnya akidah yang keliru. Mimpi ketemu ini, mimpi ketemu anu, dengan ngajarin macam-macam ya. Sampai kalaupun seorang benar-benar mimpi bertemu dengan Nabi SAW, kalau Nabi menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis-hadis yang sahih, maka dia harus mendahulukan hadis-hadis yang sahih. Apatah lagi kalau seorang mimpi dalam mimpi ketemu Nabi, Nabi mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan atau hal-hal baru. Seperti katanya mimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi ajarkan hadis kopi. Siapa yang minum kopi masuk apa? Surga. Diriwayatkan oleh guru kami Habib Fulan melihat dalam mimpi Nabi menyampaikan hadis. Nah, kalau kita menerima syariat baru lewat mimpi, berarti syariat yang sekarang ini belum sempurna. Masih bisa dilengkapi dengan mimpi-mimpi berikutnya. Padahal Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama sudah sempurna. Kalau memang kopi itu bisa bikin masuk surga, harusnya Nabi sudah bilang sejak dulu. Apalagi kita pencinta kopi. Saya juga suka kopi. Maka mimpi bukan apa? Dalil. Tapi demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.